di Pak terus di Pak. Oh iya, Kecamatan Semarang Tengah, Masya Allah. Kecamatan Semarang Tengah yang saya hormati, dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya yang telah diberikan kepada kita semuanya, sehingga pada malam hari ini kita bisa berkumpul bersama-sama, kita bermuajahah. Ibu, muajahah itu artinya apa, Bu? Bertatap muka. Malam hari ini saya bisa bertatap muka dengan Bapak RW, Pak Haryono, dan juga Pak RT, Pak Supriyono, dan juga ibu bapak sebelumnya. Alhamdulillah. Dulu nggak boleh tatap muka ya, Bu ya. Dilarang bertemu langsung, bahkan pakai masker ya, Bu ya. Itu pas zaman corona ya, Bu ya. Tapi sekarang alhamdulillah kita bisa berkumpul, bertatap muka lagi dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Salawat dan salam tentunya kita aturkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, pada malam hari ini warga RT 06 mengadakan halal bihalal. Ini Pak, Bu. Halal bihalal itu apa, Bu? Pak? Ayo. Halal bihalal. Maaf-maafkan, Bu. Iya, betul. Betul sekali. Pas aku bareng Mas Rom. Halal bihalal itu, Bapak-bapak. Ini wontennya teng Indonesia. Teng Indonesia. Tapi bahasanya bahasa Arab ya, Pak ya. Gitu. Tapi kan Arabnya Pak buatan wonten. Halal bihalal orang Arab. Orangnya di Indonesia, padahal bahasa Arab. Dari kata halala yuhalilu halalun, artinya halal. Gimana? Niku kan Arab itu Pak. Niku yang wonten halal bihalal niku halal halal. Wontennya tempu di Pak. Ayo Pak, sapa sing kenal mriko? Tempu di Pak. Wontennya pasar. Teng pasar Pak. Pulau kenal pasar Pak. Nyun sewu ya Bu ya. Betul ya Bu ya. Sing gowo toko niku istrine tamu. Istrine tamu. Teko kali kula, bahasane wong Arab asli. Tapi dheweke niku bisa bahasa Indonesia. Kamu istrinya berapa? Bilang sama saya 1. Nah, Anta Salasa 3. Wah, luar biasa. Tapi terus mau beli apa? Katanya dia. Saya beli tasbih. Kang berapa? Waktu saya di Mekah. Kang berapa ini? Apa salah real? 3 real. 3 ya. Terus dia bilang halal. Halal. Kalau dia bilang halal berarti sudah sah. Halal. Dan itu halal niku teng Arab niku wontennya teng pasar. Ora ono halal bihalal seperti ngeten. Tapi wontennya halal bihalal seperti ngeten iki wontennya teng Indonesia. Nah, niki adalah suatu tradisi Pak. Tradisi tapi yang sangat baik, yang sangat harus dilestarikan, yang sangat bagus karena ini untuk menjalin hubungan silaturahim, bukan untuk sesama muslim saja, juga sesama non-muslim. Kita itu semuanya sama di hadapan Allah. Karena apa? Kita itu satu nenek moyangnya sama. Sinten Bu? Sinten Bu nenek moyang itu? Nabi Adam dan Siti Hawa. Jadi Bapak Ibu niki yo keturunannya Nabi. Tapi Nabi sinten? Nabi Adam dan Siti Hawa. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Insinyur Soekarno, presiden pertama, melihat suatu kondisi di negaranya antara elit politik kurang rukun, mencewu ya Pak ya. Itu sekitar 1448 saya baca artikel. Melihat seperti itu, kemudian ada seorang ulama, bapak-bapak. Sinten ulamanya bapak-bapak ibu-ibu? Kenapa kebetulan? Ulamanya sinten bapak ibu? Ayo, sopo sing ngertos? Tak kayak dia. Ayo, pada waktu itu ada seorang ulama yang mengusulkan tentang hal biasa. Ada yang ngertos betul? Yang ngertos tak kayak dia. Berkata, ada yang mau ucapan terima kasih. Ada yang ucapan terima kasih. Yang mau ya ngomong apa itu ya? Lagi bapak ibu ya. Bapak ibu yang dirahmati Allah. Ketika itu ada seorang ulama, Kiai Wahab Kasbula, waktu itu, yang termasuk pendiri organisasi. Ya, kalau waktu itu organisasi Nahdlatul Ulama. Pendiri organisasi yang terkenal itu kalau Muhammadiyah yaitu Kiai Haji Ahmad Dahlan. Terus kalau NU Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan juga Kiai Wahab Kasbula. Ini tuh dua ulama ini, Kiai Haji Hasyim Asy'ari maupun Kiai Wahab Kasbula maupun Kiai Ahmad Dahlan itu gurunya satu, gurunya sama. Jadi tidak boleh saling menjelekan karena sebetulnya gurunya sama. Siapa? Kiai Soleh Dadan. Itu dalam suatu sejarah Kiai Soleh Dadan. Kiai Kolil Bangkalan dan juga Kiai Soleh Dadan juga. Jadi satu guru, satu kiai. Kemudian Kiai Wahab Kasbula itu punya ide. Wahai Presiden, kepada Presiden Soekarno, bagaimana kalau kita mengadakan suatu untuk mempererat hubungan silaturahim antar warga masyarakat dan juga yang terutama yaitu tokoh-tokoh politik lah. Kemudian Kiai Wahab Kasbula menyarankan agar namanya yang berbeda. Ya Pak ya? Namanya apa Bu? Halal bihalal. Nah, halal bihalal ini kemudian akhirnya sampai sekarang terus berlanjut. Karena ketika itu sebelum halal kita masih haram. Kok bisa haram? Kenapa Bapak Ibu? Kalau dulu saya misalnya ya Pak ya, pernah menyakiti hati ibu-ibu, bapak-bapak, itu kan haram. Menyakiti itu haram apa boleh Bu? Haram itu sesuatu yang tidak boleh, dilarang oleh Allah, itu namanya haram. Nah, saya pernah misalnya berbuat jelek kepada orang kaya, misalnya Pak Nasibun itu teman saya, itu kan haram, pernah menyakiti. Nah, tetapi dengan adanya halal bihalal, maka akhirnya menjadi tadinya haram menjadi halal. Akhirnya yang tadinya dosa menjadi tidak dosa. Bahkan akhirnya nantinya menjadi kebaikan. Nah, apa? Menjadi kebaikan. Itu namanya halal bihalal. Tetapi kalau misalnya ada hakul adami itu apa Bapak-bapak? Misalnya hutang piutang. Saya punya hutang kepada teman saya. Dulu saya pernah meminjam uang, pernah mengambil hartanya. Sebelum saya mengembalikan atau yang punya harta itu mengikhlaskan, itu belum dihalalkan. Jadi kalau saya masih punya hutang atau pernah mengambil barangnya, kalau masalah harta, saya harus mengembalikan. Kecuali yang punya harta ini, Pak Nasibun ini mengikhlaskan. Sudahlah Mas Rois, buat dengan mau dengan yang orang Jawa ini bagus kok, baju kalau sarung, ya misalnya. Nah, terus mengikhlaskan, maka itu sudah halal, tidak berdosa.
Ini bapak-bapak dan ibu halal. Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan juga ibu adik-adik. Ibu kayak nyantai mau ngomong sambil tidak. Ya Bu ya, sambil tidak. Sambil tidak. Januari. Jadi sampai jaminan pamul panitianya pamul ya. Untuk Pak RT. Makanya kira-kira sampun dan kasih perkembangan ya Pak RT ya. Kalau yang kadang yang ngomong itu protokatur, ada mungkin prosok. Ngomongnya bapak-bapak malah ngantuk. Kalau yang benar-benar mari kita bersolawat kita, mudah-mudahan apa yang terjadi Anggrek ini hajat 60 dari kita semuanya dikabulkan. Ini yang Allah Subhanahu wa taala. itu. Kita semuanya dimudahkan oleh Allah dalam segala urusannya. Bagi yang muslim mungkin bisa mengikuti saya, tapi yang bagi non muslim mungkin ya sesuai dengan keyakinannya ya. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Muhammad. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadirin hadirat, kita itu sebetulnya satu nenek moyang seperti saya yang tadi saya sampaikan di awal. Siapa nenek moyang kita? Yaitu Nabi Adam dan Siti Hawa. Maka ketika itu kita diceritakan untuk saling mengenal. Oke? Mungkin yang di sana ada yang belum kenal saya, tapi dengan saya datang ke sini akhirnya kenal ya Bu ya. Saya juga ada yang belum kenal bapak-bapak itu, tapi dengan alhamdulillah silaturahim ini akhirnya jadi kenal. Lita Allah, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Al-ayat. Wahai manusia, sesungguhnya kami ciptakan kamu, yaitu ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa, dari seorang laki-laki dan perempuan, yaitu dari Nabi Adam dan Siti Hawa. Kemudian banyak jadi banyak. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabail. Kemudian kami jadikan kamu bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Untuk apa? Lita'arafu, untuk saling mengenal. Oke? Saling mengenal. Nah, dengan saling mengenal ini akhirnya kita ada pepatah tidak kenal tidak sayang ya Bu ya. Akhirnya kalau sudah kenal kan tambah sayang. Dulu mungkin Pamul dengan Bubul mungkin awalnya belum kenal, akhirnya kenal, akhirnya tambah sayang. Alhamdulillah ya Bu ya. Mudah-mudahan sayangnya sampai di akhirat ya Bu ya, sampai nanti masuk surga bareng-bareng. Mudah-mudahan yang ada di sini juga sama ya Bu ya. Jadi yang ada di sini kita berkumpul bersama-sama, kemudian nanti bisa di akhirat bersama-sama di surga Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian ketika kita kemarin bulan puasa, kita sudah melaksanakan perintah Allah. Apa yaitu berpuasa selama 1 bulan? Ya Bu ya,
kan ya Bu ya. Biasanya kali dulu PCA kadang M. tapi Ya Bu ya. biasanya Bu. Ya Bu. Kalau bapak-bapak M-nya apa Pak? Males atau mencret teman. Ya Bu ya. Dan Ibu nanti dikali biasa gitu. dikalinya setelah bulan Ramadan. Dan itu sebagai apa? Yaitu Segi konsumsi sebagai ganti agar nanti kita tidak kena dosa. Sampai kapan? Sampai bulan Ramadan yang akan datang. Tapi kita kalau mengganti puasa itu bersegera, ya Bu ya, Pak, bersegera. Selagi kita dikasih umur, kita harus bersegera. Karena namanya umur itu kita tidak tahu. Ini Pak. Nah itu. Kemudian kita diberitakan sholat 5 waktu di masjid Anur, ya Pak ya. Alhamdulillah kemarin juga saya imami masjid Anur, gitu Pak. Alhamdulillah. Ini itu sampai sendiri, karena kalau itu umur diambil dengan ini Pak. Saya Pak. Pak itu juga harus lebih kan Pak. Alhamdulillah. Sudah kayak sendiri ya Pak. Sudah sejak tahun 2010 kalau tidak salah. Alhamdulillah sudah 14 tahun saya di sini. Alhamdulillah. Sama Pak Mul dulu juga putranya Pak Mul di Al-Qoria, saya juga ngajar di Al-Qoria. Jadi sudah silaturahim. Alhamdulillah sampai sekarang. Alhamdulillah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahabba ayyun sa'alahu fi rizqihi wa an sa'alahu fi asalihi falyasil rahimah." Sapa wonge sing pengin dipanjangke umure. Ibu-ibu pengin panjangke umure Bapak-bapak. Pengin orang sing ora pengen panjangke umure. Dimudahke rezekine pengen Pak? Yo pengen. Tapi kok pengen rezekine kata ya Bu ya? Wah, termasuk apa ya ini? Termasuk rezeki ini ya sehat, itu ya rezeki, ya Bu ya. Dimudahkan segala urusan ini, bisa kumpul-kumpul ini rezeki loh Pak. Ono wong sing pengen kumpul kita nggak ketahui nggak tahu loh Pak. Tahu di Pak, kan rumah sakit, di rumah sakit kan ICU, pingin waktu bikin sehat, pingin kumpul-kumpul kita, dikai motornya dengan kumpul nangis loh Pak. Aduh aku pengen koyo Pak Suryono, Pak Haryono, Pak Mul ingin kumpul-kumpul bareng. Aku gak iso, aku terkering di rumah sakit. Mudah-mudahan apabila ada yang sakit diberikan kesehatan. Lah, itu apabila ingin dimudahkan rezekinya dipanjangkan umurnya para sirohimah, yaitu bukan silaturahim. Maka kita di sini itu dari Pak RT, Pak Suryono dan Pak RW serta Pak Mul dan kawan-kawannya semuanya mengadakan jalan-jalan adalah tujuannya bagus, tujuan yang sangat luar biasa, menjalin hubungan silaturahim. Dengan itu bapak-bapak, ibu-ibu insya Allah akan dipanjangkan umurnya oleh Allah, dimudahkan segala urusan. Amin Allahumma amin. Ya Pak ya. Kemudian setelah itu kita telah melaksanakan puasa dan juga diakhiri dengan membayar zakat kita. Dalam rangka apa? Itu qablun minallah. Ya Pak ya? Qablun minallah. Qablun minallah itu apa? Hubungan kepada Allah. Ketika kita berhubungan dengan Allah dan kita memiliki salah atau dosa, itu gampang. Itu gampang. Caranya apa? Caranya apa Bu? Caranya dengan membaca istighfar dan kita bertobat, tidak mengulangi kesalahan-kesalahan yang lagi. Kita bertobat kepada Allah. Ya Allah, saya telah berbuat dosa, saya mohon ampun, terus berusaha tidak mengulangi. Dosa semua mengulangi menebu. Ini jenenge apa Bu? Tobat apa Bu? Tobat apa ini? Tobat itu mengulangi jadi tobat apa Mas? Sambel. Tobat sambel. Tobat sambel ya Bu. Wong mangan sambel Pak. Waduh, pedes tobat. Satu loro pedes. Tapi emang orang sambelnya ora enak. Mangan sambel kene. Wong apa? Yo cewek ya, meneh tobat. Tapi kok mangan meneh. Kadang kok tanya Bu. Ora sih kalau ora. Tapi insya Allah
ibu. Mereka mau sing mboten gadah dosa atau bukan? Coba acung. Ono ora ono. Kabeh manungsa itu gadah salah dan dosa kecuali satu. Sinten? Sinten? Sing ora duwe dosa sapa? Yaitu Nabi Muhammad. Nah, maka Nabi Muhammad itu dinamakan maksum. Maksum itu artinya tidak punya salah dan dosa, itu kanjeng Nabi. Tapi walaupun kanjeng Nabi itu bukan punya salah dan dosa, itu kanjeng Nabi itu apa? Selalu banyak baca istighfar. Gimana? Misalnya baca istighfar, astagfirullahaladzim. Baca istighfar astagfirullahaladzim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu a'udzu laka bi ni'matika 'alayya wa a'udzu bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba. Dan banyak membaca istighfar. Sapa wong sing sering banyak baca istighfar, maka dimudahkan oleh Allah urusannya. Dimudahkan. Mohon ampun kepada Allah. Ya Pak ya? Nah, itu. Gimana Pak? Kalau mau selesai dikasih kopi tidak apa-apa ya Pak. Kemudian itu kepada Allah, tetapi lain dengan kepada manusia. Rasulullah Nabi Muhammad itu pernah berkata, pernah bersabda, siapa orang yang bangkrut? Pernah dengar kata bangkrut? Bangkrut itu apa? Bangkrut itu dagang tapi beda teh. Gila. Itu jenis bangkrut. Orang berduit itu jenis bangkrut. Siapa orang yang muflis? Orang yang bangkrut. Orang yang bangkrut itu orang yang merasa nanti di akhirat masuk surga. Gimana? Yang merasa masuk surga, ibadahnya segep, sholatnya segep, puasanya segep, sedekahnya segep, tetapi dia juga banyak melakukan kejelekan, menganiaya, berbuat zalim kepada sesama, sehingga ketika nanti di akhirat pahalanya diambil oleh orang yang pernah dianiaya, pernah dizalimi, diambil semua. Ini ngomongkan apa boten Pak? Ojo sampai ngoten. Naudzubillah. Dene sudah merasa aku nanti masuk surga karena ibadahnya banyak, tapi kepada sama manusia dia tidak baik. Sehingga nanti di akhirat pahalanya diperdet. Kangge sinten? Kangge orang yang pernah dizaliminya. Setelah orang yang pernah dizaliminya itu pahalanya dikasihkan semua, tiba-tiba ada lagi datang orang, Pak. Orang itu minta kepada Allah, ya Allah, dia telah menzalimi saya itu dulu. Nah, kemudian orang itu minta pertanggungjawaban kepada Allah, ternyata orang itu sudah habis pahalanya. Sudah habis. Setelah sudah habis, akhirnya dosanya orang yang pernah dizalimi itu dikasih kepada orang tersebut. Masya Allah. Rugi apa buat Bu? Rugi. Apinya orang itu tidak jadi masuk surga. Naudzubillah. Dan itu, maka dengan adanya hal-hal di dalam itu, kita untuk saling memaafkan satu dengan yang lainnya, untuk saling mengikhlaskan atas kesalahan-kesalahan kita yang telah kita lakukan masa lalu dan sekarang. Kita apa Bu? Nyuwun sewu, kode-kode ya Bu ya, 0000 ya Bu ya. Ya, dan kita berusaha untuk tidak saling menyakiti sampai akhir hayat kita. Sehingga nanti kita pada akhir hayatnya dalam keadaan husnul khotimah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kemudian ayat itu selanjutnya wasariqu ila
untuk orang-orang yang bertakwa, yaitu orang yang menginfakkan hartanya dikala dia itu sempit maupun luas, dikala uangnya banyak atau sedikit dia menginfakkan hartanya. Kemudian orang yang menahan amarahnya. Kadang menahan amarah itu beratnya membuat buruk. Menahan amarah itu berat. Kadang kita sering digoda, diprovokasi biar marah, tapi kita tahan amarah. Astagfirullahaladzim. Saya sendiri bicara seperti ini juga kadang